Pernah nggak sih kamu merasa kalau semua yang terjadi di hidup kita, entah itu yang baik atau yang buruk, semuanya tuh kayak saling nyambung gitu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng satu gagasan yang kuat banget bahwa segala sesuatu itu terjadi karena ada alasannya. Ya, hidup itu kan emang kayak perjalanan ya. Kadang kita lagi di atas, lagi seneng-senengnya, tapi ada juga masanya kita lagi di bawah, lagi down banget. Semua orang tanpa terkecuali pasti ngalamin dua-duanya. Dan pas lagi di tengah-tengah naik turunnya hidup itu, wajar banget kalau kita jadi bertanya-tanya. Sebenarnya ini semua tuh artinya apa sih? Apa jangan-jangan cuma kebetulan aja, acak gitu aja? Biasanya nih ada satu kalimat sakti yang sering muncul buat ngejawab pertanyaan itu. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Kedengarannya klise ya, tapi yuk kita coba kupas lebih dalam. Apa sih sebenarnya makna di balik kalimat populer ini? Oke, buat ngertiin ini, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ide kalau semua hal itu ada alasannya. Poin pertamanya tuh ini, konsepnya bilang gak ada yang namanya kebetulan. Sama sekali. Jadi mau itu sukses, gagal, ketemu orang baru, atau bahkan putus hubungan, semua itu bukan acak, tapi bagian dari sebuah rencana besar yang ada tujuannya. Kalau kita mikir kayak gitu, cara kita ngelihat pertumbuhan diri jadi beda banget. Jadi kita tuh tumbuh bukan karena hoki atau untung-untungan, tapi emang udah dirancang buat terjadi. Kayak ada skenario besarnya gitu loh. Oke, terus pertanyaannya, gimana caranya kita nemuin makna di balik semua ini? Nah, jawabannya tuh ada di satu metafora yang keren banget, pendakian gunung. Kenapa mendaki gunung? Coba deh bayangin, kalau kita mau lihat pemandangan yang luas, kita kan harus naik ke tempat yang lebih tinggi, ya kan? Nah, sama kayak hidup, biar ngerti gambaran besarnya, kita perlu usaha buat dapet sudut pandang baru, keluar sedikit dari kesibukan kita sehari-hari. Terus mendakinya gimana secara praktis? Ada 3 langkah simpel. Pertama, coba deh lebih aware, lebih perhatiin detail-detail kecil di sekitar kita. Kedua, setiap ada kejadian, coba cari pelajarannya apa ya. Dan yang paling penting nih, nikmatin perjalanannya. Jangan cuma fokus pengen cepet-cepet sampai puncak. Selama pendakian ini, kita tuh nggak sendirian loh. Ada semacam guru yang ngebimbing kita dan ngasih banyak pelajaran berharga di sepanjang jalan. Siapa aja sih guru-guru ini? Macam-macam. Bisa jadi orang-orang yang ada di hidup kita. Bisa juga rasa sakit yang mau nggak mau ngebentuk kita jadi lebih kuat. Atau kebahagiaan yang ngasih kita semangat. Dan tentu saja, waktu yang pelan-pelan ngasih kita sudut pandang yang berbeda. Coba deh renungin sebentar setiap orang yang datang ke hidup kita atau bahkan yang pergi ninggalin kita, mereka semua itu bawa pelajaran yang beda-beda. Kehadiran mereka atau bahkan kepergian mereka itu punya tujuan dalam cerita hidup kita. Nah, ini bagian yang mungkin agak berat ya, tapi ini bener banget. Pelajaran yang paling ngena dan ngubah hidup kita itu seringnya datang dari rasa sakit. Justru penderitaan itulah yang maksa kita buat tumbuh dengan cara yang nggak mungkin kita dapetin pas lagi di zona nyaman. Dan seringnya gini, kita baru sadar kalau sesuatu itu pelajaran berharga justru setelah orangnya atau situasinya udah nggak ada lagi. Kayak baru klik gitu. Waktu seolah-olah ngasih kita kacamata baru buat ngeliat makna yang dulu nggak kelihatan. Oke, jadi setelah kita tahu semua ini, gimana dong seharusnya kita memandang hidup? Semuanya ini sebenarnya ngebawa kita ke satu perubahan cara pandang yang besar. Intinya sih, kita semua punya pilihan. Kita mau ngelihat hidup ini cuma sebagai serangkaian kejadian acak yang gak ada artinya, atau kita mau melihatnya sebagai sebuah perjalanan indah yang emang dirancang khusus, di mana setiap langkahnya punya tujuan buat bikin kita jadi lebih baik. Jadi pesan utamanya itu sebenarnya kayak sebuah ajakan buat mulai menghargai hidup ini bukan sebagai rentetan masalah atau kebetulan, tapi sebagai perjalanan terindah yang diciptakan khusus untukmu. Setiap detail kecilnya itu bagian dari sebuah mahakarya yang unik, yaitu hidupmu. Nah, dengan cara pandang yang baru ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh tanya ke diri sendiri. Kira-kira saat ini juga, pelajaran apa sih yang lagi coba diajarkan hidup ke kamu?